Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berkah, rahmat, hidayah dan kesempatan pada hari ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksud dan tujuan saya di sini adalah untuk memenuhi kualifikasi dari ujian tengah semester yang telah diberikan oleh dosen pengampu dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam, yaitu dari Bapak Haji Weng Rianto, SPD MAG. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Leni Wanitana Kurniawati dengan nomor NIM D1A220203, kelas reguler A18A, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Farmasi, Universitas Al-Ghifari. Dan di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan materi mengenai wawasan Al-Quran. Di sini ada pengertian dari Al-Quran. Al-Quran adalah sebagai pedoman, pembimbing manusia, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Tujuan diturunkannya Al-Quran adalah sebagai pedoman serta petunjuk bagi orang yang bertakwa dan agar manusia bisa menjadi khalifah di muka bumi. Di sini ada dalam surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Quran menurut bahasa merupakan salah satu kitab Allah yang diturunkan sebagai penyempurna dari kitab lain yang sudah diturunkan sebelumnya. Adapun definisi dan pengertian dari Al-Quran menurut bahasa adalah bentuk jamak dari kata benda atau masdar yang berasal dari kata kerja qara'a yaqra'u Qur'anan dan bisa diartikan sebagai bacaan atau sesuai yang dibaca secara berulang-ulang. Al-Quran menurut istilah bisa diartikan sebagai kitab suci bagi umat Islam yang berisi firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan diturunkan kepada Rasulullah SAW sebagai mukjizatnya. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Hijr ayat 1 yang berbunyi Alif Lam Ra. Surah inilah adalah sebagian dari kitab-kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan. Di sini juga dijelaskan mengenai surat tentang khalifah di muka bumi yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu taj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Menurut riwayat Hafiz, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, yakni selama 22 tahun, 2 bulan, serta 22 hari kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat-ayat Al-Quran diturunkan di kota Mekah dan di kota Madinah. Isi yang terkandung dalam Al-Quran terdapat 6.236 ayat, 114 surat, dan 30 juz. Surat Al-Fatihah merupakan surat pertama di dalam Al-Quran dan diakhiri dengan surat An-Nas. Tetapi Al-Quran atau ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah yaitu yang pertama pada surat Al-Alaq ayat 1-5 dan ayat terakhir yang diturunkan pada surat Al-Maidah ayat 5. Di sini juga dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 106, Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Nabi Muhammad membacakannya kepada manusia secara bertahap atau perlahan-lahan, dan kami benar-benar menurunkannya secara bertahap. Di sini ada Al-Quran menurut para ahli sebagai berikut.
Ada 3, yaitu yang pertama menurut Muhammad Ali Asyabumi. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada saingannya, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan rasul dengan melalui malaikat Jibril. Yang kedua yaitu menurut Syekh Muhammad Hudari Baik, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbahasa Arab diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya, disampaikan kepada kita dengan cara mutawatir atau berturut-turut atau juga berulang-ulang. Yang terakhir yaitu menurut Subhi Asali, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah. Selanjutnya yaitu ada sejarah penulisan Al-Quran dibagi menjadi 3 masa. Yang pertama yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa itu, masih sedikit orang yang bisa baca tulis karena keterbatasan media tulis. Umat Islam yang telah mendengarkan satu ayat, maka dia langsung menghafalkan atau menuliskan ayat tersebut dengan media yang seadanya, seperti tulang belikat unta, pelepah kurma, potongan kulit, atau permukaan batu cadas. Dan yang kedua yaitu pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Terjadi pada tahun 12 Hijriah. Adapun penyebabnya yaitu saat perang Yamamah, banyak sekali dari kalangan Al-Qurra yang terbunuh seperti Salem, bekas budak Abu Huzaifah. Lalu Abu Bakar memberi perintah agar mengumpulkan Al-Quran supaya tidak tercecer dan tidak hilang. Dan yang terakhir yaitu pada masa Utsman bin Affan, tahun 25 Hijriah. Saat itu terjadi perbedaan kaum muslimin, diejek bacaan Al-Quran yang sesuai akan perbedaan mushaf tersebut. Karena khawatir terjadi fitnah, Utsman bin Affan segera memerintahkan pengumpulan mushaf tersebut menjadi satu mushaf Al-Quran. Seperti itu. Fungsi dan peranan Al-Quran. Fungsi dan peranan Al-Quran dalam kehidupan umat manusia sangat penting, yakni sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan, yakni kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Al-Quran sendiri merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabi terakhir atau penutup para nabi, yakni Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Al-Quran tidak hanya mengatur hubungan antar manusia dan Tuhannya, namun juga mengatur hubungan antar manusia juga dengan manusia, serta dengan manusia dengan alam. Jadi bisa disebutkan dengan adanya hubungan hablum minallah dan hablum minannas. Kalau hablum minallah yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhan. Kalau misalkan hablum minannas ada hubungan antar manusia dan manusia atau sosial seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi Al-Quran. Yang pertama yaitu sebagai al-huda atau petunjuk. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan juga beriman. Tidak hanya itu, namun Al-Quran juga bisa dijadikan sebagai petunjuk bagi manusia yang hidup di dunia. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan sebuah kitab Al-Quran kepada mereka yang kami telah menjelaskannya atas dasar kami, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Yang kedua yaitu sebagai Al-Furqan atau pemisah. Pemisah antara mana yang hak dan mana yang batil. Artinya Al-Quran bisa dijadikan sebagai pembeda antara mana yang benar dan mana yang salah. Dalam Al-Quran dijelaskan mana yang buruk yang tidak boleh dilakukan dan mana hal yang baik dan boleh dilakukan. Di sini dalam Quran surat At-Tariq ayat 13, sungguh Al-Quran itu benar-benar firman pemisah antara yang hak dan yang batil. Selanjutnya fungsi Al-Quran itu yang ketiga sebagai asyifa atau obat. Obat untuk penyakit mental dan juga penyakit hati. Dalam hal ini, isi dari dalam Al-Quran seperti halnya petunjuk di dalamnya sebaiknya diamalkan agar bisa memberikan pencerahan bagi mereka yang menjalankannya. Ini dalam Quran Surat Yunus ayat 57, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Yang keempat yaitu sebagai al-mau'izah atau nasihat. Al-Quran yang di dalamnya terdapat nasihat, pengajaran, peringatan mengenai kehidupan untuk orang-orang yang beriman dan berjalan di jalan Allah. Adapun nasihat yang terdapat di dalam Al-Quran biasanya memiliki kaitan dengan peristiwa yang bisa dijadikan sebagai pelajaran untuk manusia yang hidup setelahnya. Dijelaskan dalam Quran Surat Short ayat 29, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya orang-orang yang mempunyai pikiran mendapat pelajaran.
Selanjutnya tentang ilmu-ilmu Al-Quran atau yang disebut dengan ulumul Quran. Ulumul Quran terdiri dari dua kata, yaitu ulumul yang merupakan bentuk jamak dari ilm berarti ilmu-ilmu. Sedangkan Al-Quran ialah kalam Allah atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup manusia bagi yang membacanya merupakan suatu ibadah dan mendapatkan pahala. Menurut Mana Al-Qathan, memberikan definisi ulumul Quran, ilmu yang mencakup pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran, dari segi pengetahuan tentang sebab-sebab turunnya, pengumpulan Al-Quran dan urutan-urutannya, pengetahuan tentang ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah, nasik mansuk, muhkam dan mutasyabih, serta hal-hal lain yang ada hubungannya dengan Al-Quran. Selanjutnya tentang kandungan Al-Quran. Al-Quran menjadi pedoman dan petunjuk utama bagi umat muslim di seluruh dunia. Karena peranannya itu, Al-Quran mengandung isi pokok yang lengkap dan kompleks. Nah, adapun isi kandungan Al-Quran terdiri dari akidah, ibadah dan muamalah, hukum, sejarah, akhlak, dan ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu akidah. Akidah secara bahasa berarti keyakinan, sedangkan secara istilah artinya suatu kepercayaan yang harus diyakini dengan sepenuh hati, dinyatakan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Yang kedua yaitu ibadah dan muamalah. Setiap manusia diperintahkan untuk menyembah Allah dengan melakukan ibadah. Artinya, manusia diperintahkan untuk menyembah atau mengabdi sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk, taat, dan patuh kepadanya. Selain beribadah, manusia juga memiliki kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan manusia lain. Untuk itu, Allah mengatur hubungan antar manusia dalam Al-Quran yang disebut muamalah. Yang ketiga, hukum. Hukum dalam Al-Quran berisikan kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan dasar serta menyeluruh bagi umat manusia. Adapun hukum yang tercantum dalam Al-Quran meliputi hukum perkawinan, hukum waris, hukum perjanjian, hukum pidana, hukum perang, dan hukum antar bangsa. Yang keempat yaitu sejarah. Al-Quran mengungkapkan sejarah dan cerita masa lalu untuk dijadikan pelajaran atau ibroh bagi umat Islam. Nah, pelajaran ini bisa menjadi pedoman untuk menjalani kehidupan agar senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yaitu akhlak. Secara istilah, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia dan muncul secara spontan dalam tingkah laku sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu ilmu pengetahuan. Al-Quran banyak mengandung ayat yang mengisyaratkan ilmu pengetahuan sains dan teknologi. Ilmu ini sangat potensial untuk kemudian dikembangkan guna kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya yaitu ada keistimewaan Al-Quran. Dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, Al-Quran adalah pedoman hidup. Al-Quran mengajarkan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah kitab yang terjaga dan terpelihara, serta Al-Quran yang mendengar dan membaca Al-Quran mendapatkan pahala. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah atau Al-Quran dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambahkan karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukur. Quran Surat Fatur ayat 39-40. Mungkin cukup sekian saya memaparkan materi dan menjelaskan materi mengenai wawasan Al-Quran ini. Semoga bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat dan berguna, mudah-mudahan menjadi berkah. Terima kasih yang sudah menonton. Untuk teman-teman semua, saya tutup. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.